Selamat malam teman-teman semuanya. Suaranya aku masuk nggak ya? Cek suaranya aku masuk nggak ya? Masuk. Oke siap, terima kasih mas. Oke ini tak mulai ya mas. Aku langsung share screen aja kali ya. Oke, jadi hari ini kita bakal belajar bareng-bareng ya. Ini hasil kolaborasi dari AWS Cloud Club dengan Linux Hacking ID. Terima kasih banyak Linux Hacking ID yang udah menerima ajakan kolaborasi dari AWS Cloud Club Indonesia. Jadi buat intro sedikit, buat teman-teman yang belum kenal sama AWS Cloud Club Indonesia itu tempat belajar terkait teknologi AWS yang ada di perguruan tinggi. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk dibuka untuk umum seperti kolaborasi ini lah. Untuk materi hari ini tuh kita bakal belajar tentang S3 sampai S3 pen testing lah. Buat yang ngisi dari Linux Hacking ada Mas Muhammad Abdul Malik ya. Oke, terus juga sekiranya nih bakal ada hands on lab, jadi teman-teman disiapkan Linuxnya atau barangkali biasa pakai Windows silahkan, atau pakai WSL gitu. Buat tools yang bakal dipakai ntar bakal diinfoin sama Mas Malik. Intinya kalau bisa sih di Linux ya. Oke, jadi nama aku Muhammad Ananta Fatur Rahman ya, biasa dipanggil Fatur. Aku dari AWS Cloud Club Indonesia. Buat hari ini aku ngisi yang bagian teorinya terkait S3 ya. Jadi teman-teman di sini ada yang pernah dengar S3 nggak, AWS S3, atau mungkin pernah pakai di sehari-hari atau pernah nyoba gitu? Oke. Yang lain gimana? Oke. Oke, siap, aman, thank you semuanya. Kita belajar pelan-pelan ya, minimal biar ada gambaran gitu. Jadi Amazon S3. Nah, ada sepuh nih, Mas Doni ya, sudah pernah pakai S3. Oke, siap, mantap, thank you Mas. Jadi Amazon S3 atau AWS S3 itu merupakan service dari AWS ya. AWS itu cloud computing platform. Jadi kurang lebihnya tuh kayak GCP, Azure, ID Cloud Host, sama apalagi ya? Apalagi teman-teman? Ada yang paham gak nih cloud computing provider selain yang tadi ku sebutin? Nah, ada Bisnet Gio ya, bener. Alibaba, yes, bener, ada Alibaba dan lain sebagainya ya. Ada Kontabo dan lain-lain ya. Nah, terus di si AWS ini dia ada service namanya S3. S3 itu Cloud Object Storage. Jadi tempatnya nyimpen datanya apa? Data objek ya. Objek ini apa? Objek ini berbentuk file yang umum ya, apapun itu. Jadi semua file yang ada di laptop teman-teman itu bisa diupload ke S3. Jadi benar-benar kayak Google Drive gitu. Kurang lebihnya kayak Google Drive. Nah, oke, ini jadi si S3 ini masuk ke layanan AWS itu dia masuk ke kategori storage ya, penyimpanan ya. Nah, ini aku kebetulan pakai PowerPoint modul dari AWS Academy. Cuma ini mungkin ada beberapa yang tak skip karena nggak relate sama S3. Wait, aku mungkin tak start ininya dulu deh. Teman-teman barangkali ada pertanyaan bisa langsung kirim di chat aja ya. Ini aku mantau terus di chatnya, aman, pasti kebaca. Oke, jadi sebenarnya di bagian AWS Storage itu ada beberapa service ya. Storage ini kategori servicenya itu ada beberapa. Ada EBS,
block storage. IPS itu kayak hard disk yang ada di komputer kita. Jadi dia nyimpen data-data yang tercolok ke EC2 atau VPS atau VM ya, biasa teman-teman denger ya, VM. Nah, sedangkan S3 yang bakal kita bahas, dia bakal bisa nerima file apapun itu, tinggal upload aja, bener-bener kayak Google Drive, cuma ada beberapa tambahan fitur. Terus juga di AWS bagian kategori storage juga ada EFS, Elastic File System. Jadi kayak ada satu tempat penampungan storage. Ini aku sambil googling ya biar ada gambarnya. Nah, ini bagus nih gambarnya. Jadi ada satu EFS. EFS itu apa ya, bahasa NFS ya, Network File System atau file sharing gitu. Jadi intinya ada sebuah server storage server. Si server ini isinya data-data apapun itu. Jadi benar-benar kayak partisi yang ada di hard disk laptop kita. Nah, tapi bedanya si hard disk ini tuh bisa diakses dari semua komputer yang masih satu jaringan. Jadi contohnya ya mungkin contohnya kayak Samba ya, kayak Samba di kantor. Teman-teman mungkin ada satu Samba, terus komputer kerjanya kalian sama divisi lain bisa mengakses storage yang sama. Lah kalau di AWS itu namanya EFS. Jadi seandainya ada dua instance, terus si instance ini mau mengakses file yang sama, dia nembaknya ke EFS, enggak ke lokal. Contoh penggunaan si EFS ini ibarat mau bikin static web ya. Static web, dia lokasinya ada di var www HTML. Nah, seandainya si var www HTML ini ada di update, otomatis harus diupdate ke dua-duanya kan. Nah, ketimbang update kedua-duanya, lebih baik pakai EFS. Jadi yang diupdate sini aja. Nanti si situ ini dan ini bakal ke update otomatis karena nembak ke sini, dan di sini sudah ke update. Kurang lebih gitu use case yang EFS. Ada ringkasan materi yang dikirim tidak ya? Sepertinya nggak ada kak, tapi nanti ada recordannya. Terus juga ada simple storage service Glacier. Glacier ini kayak S3, bukan kayak S3 ya, emang S3 ya. Emang S3 tapi dia dengan tujuan yang berbeda. Nah, ini juga ada beberapa core AWS service. Core AWS atau core cloud computing yang lain tuh biasanya itu doang sih, kayak networking, compute, database, storage. Itu doang. Core-nya itu doang. Sisanya sampingan kayak data developer gitu. Nah, buat core service bagian virtual private, buat core service yang networking si AWS itu ada si VPC. Terus yang buat compute-nya jelas ya isi itu ya. Teman-teman mungkin udah pernah pakai atau mungkin belum pernah pakai, tapi pernah pakai VM di provider lain, mungkin kayak Azure VM atau GCP Compute Engine ya kalau nggak salah ya nama di GCP, atau IT Cloud Host VM atau Business Geo Virtual Machine gitu. Itu kurang lebih sama, cuma beda penamaan aja. Terus yang di database-nya ada relational database sama DynamoDB. Jadi ini yang SQL, ini yang NoSQL. Nah, yang storage ini yang bakal kita bahas ya, khususnya S3. Jadi ini di awal bakal belajar teori dulu, bukan teori, perkenalan dulu terkait S3, belum ada hackingnya. Lah ntar buat bagian teknisnya dibantu Mas Abdul Malik ya. Oke, ini tak skip dulu. Oke, jadi S3 itu kayak yang tadi tak bilang, dia itu benar-benar kayak Google Drive persis. Kita bisa menyimpan data apapun atau objek apapun ke dalam paket. Nah, paket ini kayak folder. Jadi objek itu file, paket itu folder. Kurang lebihnya kayak gitu. Terus juga storage maksimalnya itu virtually unlimited. Virtually unlimited itu ya teman-teman mau ngupload file berapa terabyte atau petabyte itu dia bisa nerima, dengan catatan ya per filenya itu maksimal 5 terabyte. Nah, terus juga isi S3 ini ada
9S 9 kali, jadi 99,99911 kali terkait durability. Jadi ibarat AWS S3 mana ya, data durability. Nah ini ya, jadi di setiap sekian miliar objek itu yang bisa dengan ribuan tahun tanpa kehilangan file satupun. Kenapa? Karena si S3 ini nge-replicate si objek-objeknya ke server-server lain. Jadi seandainya file di laptop teman-teman kan nggak ke-replicate tuh, dia cuma tersimpan di satu hard disk lah. Kalau di-upload ke S3, dia secara otomatis ke-replicate ke server-server yang lain. Nah, terus juga di S3 beda kayak Google Drive. Kalau Google Drive kan kita masuk ke drive google.com langsung upload file atau bikin folder kan. Nah, kalau di S3 itu ada beberapa storage class. Di sini ada beberapa ya. Ini mungkin aku pakai gambar googling aja biar ada grafisnya. Oke, jadi yang paling kiri ini ada S3 standar. Jadi S3 standar ini use case-nya itu data yang paling sering diakses atau data yang sering diakses ya. Ya mungkin contohnya kayak static file yang ada di website teman-teman, atau file gambar, file CSS, file JS, file video dan sebagainya yang bakal sering diakses sama user. Nah, terus juga ada standar IA. Ini tak skip dulu ya. Ini tak skip dulu. Terus juga ada standar infrequent access. Jadi kurang lebih sama kayak standar, cuma dia untuk objek yang udah mulai nggak sering diakses. Tapi seandainya butuh data itu tetap harus langsung bisa diakses dalam satuan milisecond. Itu bisa dilempar ke S3 standar. Terus juga ada one zone IA infrequent access. Jadi seandainya pola pikirnya itu kayak ada data nggak penting-penting banget, tapi tetap harus bisa diakses dalam satuan milisecond. Nah, itu bisa dilempar ke one zone IA. Kenapa ini one zone? Karena nggak direplicate ke 3 aset atau lebih. Aset itu availability zone, jadi ibarat datanya itu direplicate ke beberapa data center yang ada di wilayah yang berbeda gitu. Jadi contohnya kayak aku ngupload data file ya, data foto ya, upload data foto ke S3, habis itu sama si S3 secara otomatis dia nge-replicate data file yang tak upload ke, anggaplah, data center yang ada di Jakarta, satu lagi data center yang ada di Semarang, satu lagi di data center yang ada di Bandung, contohnya gitu. Jadi seandainya data center yang ada di Jakarta mungkin kebakaran atau kenapa, minimal kita masih nyimpen data di data center lain, di aset lain. Nah, ini makanya yang one zone IA ini cuma ditaruh di satu aset. Jadi pola pikirnya itu kayak datanya nggak penting-penting banget, hilang juga ikhlas, tapi seandainya butuh ya cepat gitu. Terus juga ada yang Glacier. Nah, yang Glacier ini seru nih. Glacier ini buat data yang pola pikirnya gini, yang mindsetnya gini. Ada data mau dihapus nggak boleh, nggak bisa, karena ya buat backupan, buat arsip perusahaan, tapi nggak pernah diakses gitu, nggak pernah diakses, mau dihapus nggak bisa lah, itu bisa ditaruh ke Glacier. Jadi datanya itu disimpannya itu lebih murah per giganya. Makin kanan ini ya infrequent, makin kiri frequent. Jadi ibarat istilah kata buat storage itu yang sering diakses itu ada hot storage sama cold storage ya. Jadi hot storage itu yang sering diakses, yang seandainya diakses ya langsung muncul, langsung ready available. Terus yang buat arsip itu disimpan yang masuk ke storage cold storage. Nah, yang Glacier ini masuknya ke cold storage. Terus juga si Glacier ini dibagi ke beberapa kategori lagi. Ada yang langsung bisa muncul ketika file mau diakses, ada juga yang harus nunggu beberapa menit
hingga jam, ada juga yang nunggu berjam-jam. Jadi sesuai kebutuhan, seandainya arsip yang sekiranya nggak pernah dipakai tapi nggak bisa dihapus ya mungkin bisa ditaruh sini. Tapi mungkin seandainya ada file arsip yang diakses 1 tahun sekali doang, terus kalau mau diakses aku ikhlas kalau perlu nunggu, nah itu bisa masuk ke yang flexible retrieval. Tapi seandainya ada file hampir nggak pernah diakses, tapi seandainya diminta sama kantor pusat itu harus udah available langsung, ya itu bisa masuk ke Glacier. Kenapa dipisah-pisah gini mas? Nah kenapa dipisah-pisah gini, karena masuk ke bagian pricing ya, ke biaya. Jadi yang makin kiri makin hot itu biaya per giganya itu mahal, makin cold itu biaya per giganya itu murah ya, bisa dilihat di sini sendiri lah. Tapi yang beda, yang cold ini dia kalau mau nge-retrieve, mau nge-download, mau nge-get data yang udah kita download. Suaranya aku hilang ya, dari kapan? Cek. Oh oke, thank you mas. Pokoknya aman mas. Oke siap, terima kasih banyak mas. Oke, thank you mas. Ya gitu ya, jadi setiap tier punya masing-masing ininya ya, masing-masing use case sama masing-masing harga. Oke, ini aku lanjut. Nah ini juga ada AWS S3 paket URL. Jadi seandainya URL buat Google Drive kan drive.google.com/bla bla bla. Nah kalau buat S3 paket itu kayak gini ya, contoh URL endpointnya ya, ada S3 kode region itu lokasi wilayah data center AWS itu berada, biasanya dalam satuan negara atau negara bagian. Contohnya kayak di region Indonesia dia ada di Jakarta, terus ada region Singapura, region US East, US West gitu. Terus juga /packet name ini uniknya dia nggak bisa sama dengan packet name user lain yang ada di seluruh dunia. Jadi seandainya aku mau bikin paket namanya Fatur doang, itu harusnya nggak bisa ya. Kemungkinan besar nggak bisa ya, karena benar-benar pasaran ya kalau Fatur doang. Seandainya mau bikin ya harus ngakalin, mungkin nambahin nomor, nambahin strip, atau nambahin kata lain gitu. Jadi harus unik. Ini juga ada kayak arsitektur sederhananya ya. Ada S3, di bawahnya itu ada bucket name atau folder, terus di bawahnya di dalamnya folder atau di dalamnya bucket itu objeknya atau filenya. Nah ini kayak yang tadi aku bilang ya, jadi seandainya kita ngupload ke S3 yang selain non asset class, dia bakal ke replicate ke region lain, ke asset lain. Nah tapi kerennya kita sebagai user nggak perlu mikirin replicate ini. Jadi kita satu kali upload ke S3 nya, dia langsung sama si S3 itu bakal nge-replicate sendiri ke beberapa aset atau beberapa region. Kita nggak perlu mikirin terkait hal tersebut. Nah ini juga ada design for simple scaling. Jadi seandainya file kita yang akses tahu-tahu banyak, dia itu nggak bakal down servernya, karena mungkin sama si S3 ini dia di scale secara seamless. Jadi user kita dia nggak ngerasa kalau filenya itu atau servernya sedang ke scaling. Jadi biasanya kalau server di scaling kan mungkin ada down beberapa menit ya, karena harus mati mungkin ya, harus reboot. Nah kalau di S3 ini user ketika banyak user yang akses file tersebut, user nggak ngerasa kalau jadi lemot gitu. Terus juga ada ini beberapa cara buat ngakses file yang ada di S3. Yang pertama bisa lewat manajemen konsol. Manajemen konsol itu yang kayak gini ya, jadi benar-benar kayak web base, kurang lebihnya kayak Google Drive ya. Terus juga bisa lewat AWS CLI command line interface. Jadi buat buat ngakses data melalui CLI ini bisa lewat Windows, Mac OS, Linux. Jadi contohnya gini nih, seandainya aku mau bikin paket di yang web base, mungkin gini ya, Linux hacking ID Fathur. Nah ini ketika kita mau bikin paket tuh banyak banget
optionnya ya, beda kayak Google Drive, dia langsung jadi aja gitu. Nah sekarang aku udah punya paket Linux Hacking Activator, tapi seandainya di bagian CLI aku mau bikin paket, itu perintahnya AWS S3 MB atau make paket ya, make paket S3 -2// Linux Hacking Activator /min regionnya taksamain USI 1 dan seterusnya, kurang lebih kayak gitu. Nah yang buat SDK ini gambarannya tuh gini, teman-teman punya aplikasi Laravel, aplikasinya itu ada fitur user bisa upload file. Nah ketimbang file tersebut disimpan ke lokal hostingan, itu bisa dilempar ke S3 langsung. Jadi si Laravel ini komunikasi sama S3 nya melalui SDK gitu ya. Oke, ini juga ada beberapa use case yang biasa sering dipakai S3. Yang pertama ini ada nge-store application asset ya, jadi kayak static file atau dynamic file bisa sih, dynamic web bisa, website dinamis bisa dipakein S3, tapi mungkin ya yang disimpan di S3 nya mungkin ya file gambarnya doang gitu, file video dan sebagainya. Terus juga bisa bikin static web hosting. Jadi seandainya kita punya ada nih tugas kuliah, contoh ya tugas kuliah, tugas sekolah, disuruh bikin website statis, ketimbang disimpan di localhost doang, teman-teman bisa ngupload indeks HTML, CSS, CS dan lain-lain ke S3 paket, terus tinggal di enable di bagian properties ya, static website hosting di enable, terus ntar bakal dapat endpoint si websitenya. Terus juga buat backup sama disaster recovery, biasanya ya seandainya teman-teman punya on-prem server, terus di on-premnya itu di backup, ada backupannya ketimbang disimpan di hardware yang sama, kan resiko tuh, kan ada kan istilah backup 321. Nah mungkin backup yang offsite-nya bisa ditaruh ke S3 gitu. Oke, terus juga bisa menaruh big data buat staging ya, mungkin sebelum dilempar ke data lake atau sebelum dilempar ke data warehouse, kurang lebih kayak gitu ya yang buat big data. Atau mungkin bisa buat nyimpen hasil pengolahan data engineering. Jadi ada service AWS namanya AWS Glue. Jadi dia ini bisa ngambil data ya. Bisa ngambil data dari AWS S3. Jadi datanya itu CSV-nya, big datanya bisa diupload ke S3 dulu, terus sama si AWS Glue ini ngambil datanya dari S3. Jadi bisa dipakai berkali-kali. Athena Glue juga bisa ngambil dari S3 juga. Nah, ini juga beberapa yang biasa di ini ya skenario-nya ya, kayak yang tadi ya, backup storage, application hosting yang website static tadi. Terus bisa media hosting, jadi teman-teman bisa ngupload file media ya kayak MP4, MP3 gitu, terus bisa diakses langsung. Jadi kayak CDN, kayak apa ya? Mungkin kurang lebih kayak YouTube kali ya. Jadi file videonya ditaruh di S3, entar si URL dari video yang udah ada di S3 ini dipanggil ke websitenya. Tapi biasanya setauku kalau buat cache video streaming itu ada tambahan lain, gak cuma S3 langsung ditembak ke S3, tetapi perlu di encoding dan lain sebagainya. Itu ada lagi service AWS yang lain, atau mungkin bisa juga ditambahin ke CDN ya, Cloud Content Delivery Network ya. Oke, terus juga ini ada terkait pricing. Nah, kalau di Google Drive terkait pricing kan ini ya per sekian giga ya, mungkin contohnya kayak per 50 giga segini, terus 150 giga segini per bulannya. Lah kalau di S3 itu bayarnya itu ya kayak motonya cloud computing ya, pay as you go. Jadi teman-teman hanya bayar sesuai yang di upload ke S3. Jadi seandainya teman-teman ngupload file 1 MB, terus bulan depan ntar teman-teman kena charge hanya file 1 MB tersebut.
beda kayak Google Drive. Seandainya teman-teman udah langganan yang 50.000 per bulan tapi cuma ngupload satu file, dia tetap ke charge-nya 50.000. Terus juga oke, ini transfer out to other region. Nah, jadi seandainya kita punya satu aplikasi ya, anggaplah satu aplikasi tapi dia ada di 2 region yang berbeda. Contohnya mungkin satu di region Jakarta, satu lagi di region Singapura. Nah, mungkin kita mau migrasi service kita yang ada di Jakarta ke Singapura. Mungkin datanya ditaruh di S3 dulu, terus dari region Singapura dia download file yang dari S3 yang ada di region Jakarta. Lah, karena dia perpindahan antar region, dia kena biaya charge per giganya. Terus juga ada biaya request API. Wih, mana tadi? Nah, harus juga teman-teman nggak perlu bayar untuk transfer in ke Amazon S3. Jadi seandainya teman-teman mau ngupload 5 terabyte itu benar-benar gratis. Nguploadnya gratis, tapi ntar kenanya di bagian sini. Jadi ngupload berapapun itu nggak kena biaya. Terus juga transfer out ke Amazon S3, dari Amazon S3 ke CloudFront CDN ya, atau ke EC2 yang di region yang sama, itu nggak kena biaya. Jadi seandainya teman-teman bikin CDN, bikin content delivery network, dia akan ngambilnya kan dari S3 paket. Lah itu perpindahan dari S3 paket ke CDN-nya itu dengan catatan satu region itu nggak kena biaya. Nah, ini juga yang tadi tak jelasin ya, dia beda-beda. Ada yang didesain buat durability-nya baik, ada juga didesain yang durability-nya seadanya. Terus ini juga yang tadi ada pembayaran berdasarkan API request, ada juga berdasarkan data transfer. Nah, ini buat rangkumannya. Jadi S3 itu fully managed cloud storage service. Anggaplah kayak Google Drive deh. Paling gampang kayak Google Drive. Terus juga teman-teman bisa nge-store unlimited number of object. Jadi teman-teman bisa ngupload file berapapun jumlahnya dengan catatan per filenya maksimal 5 terabyte. Juga teman-teman hanya bayar sesuai pemakaian ya. Kalau teman-teman upload 1 MB ya kena charge-nya 1 MB, upload 10 GB ya kena charge-nya 10 GB. Terus juga teman-teman bisa mengakses S3 kapanpun, dimanapun melalui URL dengan catatan S3 paketnya udah disetting paket ya. Maaf, sudah disetting public. Jadi teman-teman nggak perlu login ke konsol AWS-nya, tinggal hit aja ke URL-nya, ntar bisa diakses dari manapun. Juga ini S3 menawarkan ini ya security. Contoh security itu mungkin kayak AWS S3 security mana ya, contohnya itu kayak ibarat teman-teman pakai satu akun AWS, terus di share akun AWS itu ke teman kalian. Nah, di S3 mungkin akun AWS pribadi ya, teman-teman udah pakai setahun nyimpen data backup laptop, backup HP di S3, terus ada teman kalian mau minjem akun AWS-nya. Nah, itu bisa teman kalian itu dibuatin user AWS-nya aja. Jadi dia masuk ke akunnya kamu, ke akun kalian. Nah, tapi sebelum dia masuk ke akun kita, itu di S3-nya itu di setting dulu security-nya. Jadi hanya user aku sebagai pemilik akun yang bisa mengakses paket bla bla bla. Jadi temanku yang masuk ke akunnya aku, dia nggak bisa mengakses paket yang ada di S3ku karena nggak dikasih izin. Tapi seandainya mau dikasih izin juga bisa. Lah, contoh lainnya juga ada gini, ada S3 yang hanya bisa dibuka jika diakses melalui website. Jadi contoh tak gambarin ya. Contohnya ini ada website perpustakaan ya, contoh ya perpustakaan. Nah, perpustakaan ini dia nyimpen
foto dari sampul buku itu ke S3 paket. S3 paket. Nah, S3 paket ini dia bisa allow, dia kayak ngeblok semua akses kecuali atau jika yang request dari website perpustakaan. Itu namanya AWS S3 HTTP. Ini ya, referrer ya. Jadi kalau yang akses website lain atau user lain ke sini dia bakal ditolak. Dia hanya nge-allow jika request dari website perpustakaan yang udah kita setting di S3 security-nya. Gitu. Oke, buat S3 cuma kayak gitu sih materinya sih. Ini mungkin aku demoin sedikit kali ya terkait S3. Tadi aku udah demoin tentang upload file, bikin paket, terus aku coba bikin upload file ya. Untuk aku coba add file. Oke, ini coba ini ada file gambar, tak upload. Nah, di sini ada beberapa versi ya, paket versioning itu dia kayak GitHub. Jadi seandainya aku ngupload file yang sama, ngupload file yang beda tapi namanya sama, nama filenya sama, dia bakal ke apa ya, nggak ketimpa tapi yang lama nggak hilang gitu. Jadi seandainya mau di restore itu bisa. Terus juga ada storage class ini yang tadi tak jelasin tadi, bisa naruh di intelligent tiering. Intelligent tiering tadi belum tak jelasin ya. Jadi intelligent tiering itu buat use case yang aku ada data mas, tapi aku nggak tahu nih datanya bakal diaksesnya kapan aja. Bisa jadi di bulan pertama rame yang akses, terus di bulan kedua mungkin sepi, tapi nanti di bulan ketiga mungkin banyak lagi yang akses. Ya itu bisa pakai intelligent tiering. Nanti secara otomatis si AWS ketika dia ngedeteksi kalau paket atau filenya jarang yang akses, sedikit yang akses, dia bakal mindahin ke kelas yang lebih hemat gitu. Ini aku contoh tak taruh di bagian intelligent tiering aja. Terus upload. Nah, ini aku udah jadi ya. Ini aku udah ini. Oke, tapi coba kalau tak copy URL, dia masih belum bisa karena belum kita allow permissionnya. Jadi seandainya mau bikin paket yang mau di allow ke public, itu bisa nge-disable block all public access. Oke, coba tak confirm. Nah, kalau mau tak refresh, dia masih nggak bisa karena di bagian paket polisinya juga belum disetting. Ini coba tak setting ya, barangkali nemu komennya. Anonymous, wait, mana ya? Ini dulu ada update dokumentasi AWS, jadi yang biasa tak pakai dia dipindah kemana gitu. AWS S3 Anonymous akses paket polisi. Mana ya, bentar. Oke. Paketnya masukin. Nah, ini tak coba dulu, oke. Waduh. Bisa. Oke. Nah, setelah kita nge-offin block all public access sama nge-setting paket polisi, dia ini nge-allow buat nge-get object di semua resource yang ada di bawah S3 paket Linux Hacking Fatur ID Fatur. Nah, setelah itu di URL ini aku bisa mengaksesnya melalui internet ya. Ini aku buka di tab penyamaran juga bisa. Nah, teman-teman juga bisa buka ya, barangkali nggak percaya. Ini tak kirim ke chat, barangkali mau nyoba. Dia udah nge-allow semua anonymous user ya. Jadi orang yang ada di internet nggak punya akun AWS yang login, asalkan dia punya URL-nya, dia bisa ngakses. Lah URL-nya juga kayak gini ya, paket name s3 amazon aws.com / nama filenya gitu. Lah buat ngapusnya tinggal dihapus aja ya.
di bagian sini, terus tinggal dilihat. Tapi seandainya nih ini ada intelligent tiering kan, seandainya aku mau ngubah, oh ternyata ini paket udah nggak pernah dipakai nih, teman-teman bisa ngubah langsung di storage classnya. Yang awalnya intelligent tiering mungkin dipindah ke Glacier Instant Retrieval ya. Yang awalnya tadi intelligent tiering, setelah diubah dia pindah storage classnya ke Glacier Instant Retrieval. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Satu pertanyaan dari Mas Al-Fajri, hubungan CDN dengan S3. Oke. S3 CloudFront. Biasanya bentar. Nah, ini aja deh yang paling sederhana. Oke, biasanya CDN itu dipakai buat apa ya teman-teman? Ada yang paham gak? Boleh Mas. Gimana? Ini tak jawab dulu kali ya yang hubungan. Oke, siap. Hubungan S3 dengan CDN ada hubungan ya. Oke, jadi CDN kan cara kerjanya dia nge-replicate ya. Dia nge-replicate data ke beberapa server yang ada di berbagai wilayah ya. Jadi contohnya gini. Kalau nggak ada CDN, server kita ada di US, terus kita ngakses dari ini negara mana nih kira-kira nih? Dari negara, kita geser ke Indonesia aja kali ya. Kalau ada website yang nggak pakai CDN, websitenya asal US, kalau kita ngakses ke websitenya mungkin ngerasa agak lemot karena kita ngaksesnya itu ke server yang ada di US sana, jadi ada latensinya gitu. Nah, sedangkan kalau kita pakai CDN, si file yang ada di server US ini dia bakal nge-replicate ke berbagai wilayah secara otomatis. Dia ini bikin ke 4 replicate ya. Nah, outputnya apa? Hasilnya ketika ada user yang akses dari wilayah sini, dia ngaksesnya itu ke sini yang lebih dekat ketimbang ke sini. Begitu juga kalau ada yang akses dari sini, ketimbang dia ngakses ke sini, dia bakal dilempar ke sini yang terdekatnya. Yang ini juga ke sini. Berarti kalau filenya berubah gimana Mas? Nah, kalau filenya berubah, teman-teman bisa di purge ya, cache-nya ya, purge cache CDN. Jadi cara kerjanya itu ngupload file statik ke sini, biasanya dipakai buat file statis ya. Kayak yang tadi aku kirimkan file statis tuh. Aku upload ke file statis, terus aku enable CloudFront. Nah, nanti sama si CloudFront secara otomatis nge-split, nge-replicate, ngelempar ke server kecil ini, namanya ini edge location, edge server ya. CloudFront apa ya, edge location ya, benar. Oke. Jadi kalau dicek di image dia ada banyak ya di sini. Nah, jadi yang biru-biru ini server edge location ya. Jadi di sini tempat data kita direplicate sama si CloudFront. Nah, contoh sederhananya gini ya. Kalau nggak pakai CDN, kita main ML, ya mungkin teman-teman kalau main ML terus dilempar ke server selain Indonesia kan agak nge-lag kan. Mungkin kayak dilempar ke server Filipina dan lain sebagainya. Kan karena servernya jauh. Lah, seandainya teman-teman masuk ke server Indonesia, ya minimal nggak nge-lag banget lah, masih bisa di bawah 50 ms lah. Begitu juga file CDN, file statik yang di-replicate melalui CDN. Kalau CDN yang ada di AWS itu dia pakai CloudFront ya. Nah, tapi si CloudFront ini dia kerjanya cuma nge-replicate saja. Dia nge-replicate, menyimpan, nyediain file statis ke berbagai edge location yang tadi ada banyak. Jadi filenya itu disimpannya di S3 bucket. Filenya disimpan di S3 bucket. Terus si CloudFront dia ngambil file dari S3 bucket, terus disebar ke semua edge location yang ada di wilayah. Tapi tergantung settingannya ya, teman-teman bisa nyeting
edge location hanya untuk Asia atau hanya Eropa atau hanya US gitu, atau semua negara bisa. Si CloudFront ini dia ngambil dari sini, dia nge-replicate, habis itu si user ini seandainya ngakses file index.html, karena si CloudFront ini udah punya salinannya, kopiannya, dia bakal langsung dilayani sama si CloudFront, nggak perlu ngehit ke S3 paketnya. Jadi dari sisi user lebih cepat, dari sisi kita sebagai admin website ya kita nggak perlu pusing-pusing mikiri latensi terkait user ya. Kurang lebih kayak gitu ya cara kerja CloudFront, cara kerja CDN. Jadi hubungannya ya CloudFront yang replicate ke semua edge location, S3 paket yang menyediakan file untuk si CloudFront nge-replicate. Jadi CloudFront ngambil ke S3 paket buat nge-replicate gitu. Berarti nyediain file statis biar cepat diakses. Oke, yes. Mungkin lebih tepatnya gini. S3 menyediakan file statis, CloudFront menyediakan membuat file statis yang ada di S3 jadi lebih cepat diakses. Kurang lebih kayak gitu, Mas Al-Fajri. Thank you, Mas. Gimana, jelas gak? Atau ada pertanyaan lain? S3 menyediakan file statis, CloudFront membantu S3 menyediakan file statis biar cepat diakses. Kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke, selanjut Mas Davin, gimana kira-kira? Silahkan Mas. Iya, halo Mas, suaraku kedengeran nggak Mas? Kedengeran Mas, aman. Oh iya, ini Mas mau tanya. Kalau aku sih lebih ke arah data privacy sih Mas ya. Kan aku lihat di beberapa web app gitu ya, kayak I Love PDF atau image enhancer yang ada di Google, itu kan rata-rata dia pakai AWS S3 atau kalau cloud storage itu dia pakai R2 ya, buat konten delivery ke si usernya. Nah itu kan kalau kita baca di privacy policy dia, sebenarnya katanya dia tuh dihapus. Tapi setahu aku kan nggak tahu gitu ya dihapus atau enggak, karena di situ aku pernah lihat sih ada atributnya namanya XIMZ expire ya. Jadi pertanyaan aku, kalau sebagai pengalaman Mas nih gitu ya, apakah biasanya orang-orang itu tuh kalau dia nge-set si XIMZ expire, biasanya satuannya detik ya, misalnya 72 jam atau 24 jam, itu dia beneran dihapus atau dia di-keep ya? Karena kan bahaya juga ya kalau misalkan concernnya itu, misalkan ada orang yang mau ngedit KTP yang awalnya PDF jadi doc atau PDF jadi image tapi nggak dihapus gitu. Gitu sih Mas, aku mungkin sorry kalau rada ribet. Oke, paham. Tadi AWS, XIMS, apa tadi Mas? Maaf. XIMZ expires. Ups. Nah, aku jujur belum pernah pakai atribut ini ya. Biasanya cuma pakai yang present URL. Sebentar. Ini pertanyaannya bagus nih, terkait sama security ya. Tapi Mas kalau di-keep sama perusahaannya harusnya dia tetap kena bill kan Mas ya? Bener, dia bakal Benar kan ya? dia kena bill. Cuma mungkin setelah sekian jam si user udah nggak bisa ngakses, mungkin sama dia seandainya dia mau nge-keep, dia mungkin disimpan ke yang cold storage Mas. Oh, itu kalau perusahaannya malicious atau ya mungkin dia nggak sesuai sama privacy policy-nya gitu ya? Mungkin kayak gitu, makanya ada istilah kan open source kan, jadi kayak bikin sendiri self host gitu, jadi datanya nggak dilempar ke service lain gitu. Nah terkait S3 XIMZ Express aku jujur nggak pernah pakai, jadi nggak bisa jawab lebih tepat. Kalau present URL aku paham ya, jadi dia seandainya S3 paket kita diblok ke akses, kita yang tadi bisa dibuka sekarang nggak bisa dibuka. Seandainya anggaplah user upload PDF di convert ke .x ya,
Tapi si perusahaan nggak mau nge open ke publik paketnya, dia bisa bikin yang share with presence URL. Jadi dia kayak ngisinin atau ngepublikin salah satu file dalam satuan menit atau jam ya. Contohnya ini maksimal di 12 jam. Jadi setelah 12 jam si URL ini dia bakal nggak bisa diakses. Nah, yang awalnya URL yang sederhana kayak gini, sekarang ada beberapa tambahan parameter kayak gini. Ini coba teman-teman dibuka, bisa nggak ya? Kalau expire tuh dihapus nggak sih mas di paketnya? Terlalu Enggak panjang katanya. Expire apanya nih? Yang expire tadi atau yang resign ini? Yang resign. Kalau ini kan misalkan dia setelah 2 hari gitu, dia expire kan nanti dia udah nggak authorize kan, nggak dilihatin lagi screenshotnya. Nah itu paketnya nggak otomatis kosong kan ya? Nah kalau buat resign, contoh studi case-nya emang cuma kayak gitu. Dia cuma nge-share, nge-publikin satu objek dalam sekian waktu. Setelah sekian waktu tersebut dia bakal nge-deny lagi ya, dia bakal nolak buat ngakses, tapi filenya masih tetap ada di paket mas. Nah itu maksudnya concern aku di situ mas. Ya itu bahayanya, maksudnya aku di situ sih concernnya. ya sebagai user pinter-pinter aja lah. Kurang lebih kayak gitu ya mas. Thank you pertanyaannya, sorry nggak bisa jawab lebih detail. Oh oke deh, nggak apa-apa. Makasih ya mas. Ya, thank you mas, sama-sama. Yang lain gimana teman-teman? Ini yang awalnya niatnya cuma setengah jam karena banyak yang antusias nanya jadi jam segini ya. Oke, nggak apa-apa ya, jadi seru ya pembelajarannya ya, 2 arah. Selanjutnya Mas Abdul Malik dia bakal nyobain demo kayak dia pentest pakai AWS Flows. Jadi ya bukan Linux hacking ID ya, kalau nggak ada hubungannya sama hacking. Jadi teman-teman di sini bakal nyoba ngerjain lab dari flows.cloud. Jadi dia servisnya pakai AWS-nya si flows.cloud ini. Teman-teman ntar sebagai attacker ditantang buat coba bisa dapetin apa aja sih, sejauh apa sih dari yang ada dari yang disediain sama si flows.cloud ini. Buat teman-teman yang nggak ada VPS, yang nggak ada Linux, mungkin bisa ini ya, bisa ngomong di chat ya, atau mungkin bisa kontak aku biar coba tak kasih akses sementaranya. Jadi teman-teman bisa mengikuti prakteknya ya, nggak hanya dengerin doang. Kira-kira gimana nih? Udah banyak yang pakai Linux kan ya? Atau pakai VPS atau pakai WSL? Gimana teman-teman? Oke siap nih ini barangkali yang butuh apa namanya, butuh Linux bisa ini ya, bisa coba chat aku ya. Bentar, chatnya mana weh? Oh ini. Oke siap, mantap WSL, udah lama nggak pakai WSL aku. Coba teman-teman yang 416 teman-teman yang nggak punya Linux, nggak ada WSL, nggak ada tools nmap Python AWSLI, bisa pakai ini ya, bisa coba kontak WA nya aku, ntar coba tak kasih akses buat labnya. Nih Mas Malik minta tolong dilanjut, silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih semuanya. Oke, aduh thank you.